Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama ini Teddy. Mungkin kali ini kontennya agak sedikit berbeda dari yang kemarin-kemarin saya bikin VOV. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan pertanyaannya, terutama buat kalian-kalian yang sempat mampir di kolom komentar untuk bertanya dan mungkin sebagian gak saya jawab dengan sempurna. Jadi kali ini ada titipan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bakalan saya jawab. Gak banyak yang bisa saya jawab terutama, tapi mungkin akan saya jawab satu persatu di sini. Tapi cuman 10 atau 11 pertanyaan aja ya. Oke, yang pertama ada dari Kasman Sabara 93971. Bang, menurut abang gimana Canon 6D, apakah masih layak untuk foto, beli untuk jangka panjang karena usia kameranya juga sudah di atas 10 tahun. Oke, saya jawab ya. Dari kamera 6D yang usianya udah cukup tua, untuk saya pribadi itu masih sangat cukup ya. Karena kamera itu tidak saya pandang dari usianya. Kalau misalkan kamera itu bisa berguna untuk jangka panjang, apalagi DSLR yang menurut saya pribadi itu sangat proper untuk wedding fotografi. Jadi untuk saya pribadi dari Canon 6D ini sangat amat affordable banget. Apalagi harganya yang sekarang udah sangat turun ya untuk teman-teman beli gitu kan. Oke, pertanyaan berikutnya dari @akal7546. Buat ngerekamnya pakai kamera dan alat apa bang? Saya kalau misalkan bikin VOP itu alatnya cuman pakai 2. Yang pertama itu Xiaomi Yicam Action Camera dan yang kedua pakai strap dada yang di sini. Itu udah saya jelasin di konten sebelumnya, tapi nanti saya cantumin lagi di sini ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kiki Opet 2258. Mas, pil preset outdoor. Mas, saya kebetulan pakai Canon. Nah, di sini saya mau jelaskan, saya jual preset saya untuk umum ya, terutama buat teman-teman yang mungkin suka dengan tone warna saya. Teman-teman bisa langsung DM Instagram saya yang tertera di sini. Untuk teman-teman kalau misalkan mau beli preset, teman-teman bisa langsung DM aja ke Instagram saya yang tertera ya teman-teman. Jadi saya menawarkan 5 preset, yaitu presetnya natural semua. Karena saya tidak merubah penampilan warna dari apa yang saya ambil biasanya. Jadi skin tone-nya tetap dapat untuk preset yang saya jual itu. Terus warna-warna di sekitarnya pun masih tetap dapat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli preset yang natural, teman-teman bisa langsung DM aja Instagram saya ya, yang tertera di sini. Oke, kita jawab pertanyaan yang selanjutnya dari Media Litrik. Mas, kalau untuk pemula atau masih awam sekali di dunia fotografi, cocoknya pakai kamera apa? Apa harus pakai kamera murah dulu, misal Canon 1300D, atau bisa langsung pakai semi pro seperti Canon 6D? Kembali lagi ke tergantung kebutuhan kalian itu, fotografinya untuk apa dulu. Ada yang untuk street photo, ada juga yang belajar untuk hunting. Kalau misalkan saya pribadi, karena saya terjun langsung ke dunia wedding fotografi, saya tentu merekomendasikan kamera-kamera untuk profesional ya, terutama Canon 6D. Kenapa saya merekomendasikan 6D? Karena menurut saya dari segi dimensi, kamera Canon 6D ini sangat enak banget, apalagi ditambah lensa-lensa yang menurut saya ya memang cukup mahal lensanya, tapi hasilnya pun tetap semaksimal itu. Tapi kalau misalkan kalian mau belajar dulu, kalian boleh beli kamera-kamera yang under di bawah 6D. Salah satunya, kalau misalkan ada rekomendasi dari saya untuk para pemula, kalian langsung beli aja seri-seri Fujifilm XT aja, dari XT10, XT20, XT1 misalkan. Kalian bisa langsung beli itu aja ya. Tapi kalau misalkan kalian memang masuk ke dunia yang notabene kalian itu profesional, untuk saya pribadi langsung beli kamera yang entry level aja, yang full frame terutama ya teman-teman. Terlepas dari itu, sisanya kalian bisa otak-atik sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya dari
Oke, Bang, buatin konten settingan yang biasa dipakai buat foto prewedding dong. Sebenarnya settingan kamera saya itu dari prewedding ataupun wedding itu sama, settingannya tetap seperti itu. Jadi yang di otak-atiknya tetap paling ISO-nya saya kurangin. Kalau misalkan di outdoor, kalau misalkan di indoor saya tambahin ISO-nya. Tapi kebanyakan saya itu kalau motret udah pasti pakai di aperture di f1.4 ya teman-teman, karena saya biasanya pakai lensa yang aperture-nya di f-nya f1.4 ya, diafragmanya. Musyafu next foto 5085 Mas 50 mili f1.4 apa nggak sering misfokus? Sebenarnya kalau misalkan kita berbicara tentang DSLR kamera yang cukup tua juga ya teman-teman. Jadi saya ngakalinnya itu selalu pakai manual fokus. Makanya kenapa saya selalu lihat dari live view bukan di viewfinder, karena itu meminimalisir untuk misfokus kita. Nah di situ. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai lensa-lensa di DSLR, kalau misalkan kalian gak percaya sama lensanya, kalian bisa langsung pakai manual fokus aja. Biar si kliennya tetap fokus ketika kita potret. Ini dari grup ini tadi juga ada yang titip pertanyaan. Rekomendasi lensa manual 50 mili buat Canon. Rekomendasi 50 mili buat Canon itu sebenarnya banyak ya. Tapi kalau saya pribadi sih merekomendasikan dari Canon itu sendiri, walaupun dia nggak manual, cuman harganya masih tetap stabil untuk sekarang itu masih stabil harganya. Itu saya rekomendasikan lensa yang saya pakai itu 50 mili USM dari Canon di f1.4. Itu flare-nya juga dapat juga teman-teman. Bisa teman-teman cek di video VOV saya ya. Jadi menurut saya daripada kalian beli yang manual tapi ujung-ujungnya ringkih, mending kalian beli yang langsung yang autofocus aja biar kinerja kalian lebih mudah. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau beli lensa yang murah-murah aja, kalau untuk 50 mili itu saya kurang paham. Soalnya saya nggak begitu banyak pakai lensa manual. Paling kalau misalkan kalian mau belinya di tipe Samyang aja. Bang, kalau file hasil motret biasanya diedit semua atau beberapa yang dikasih ke klien? Kalau saya pribadi biasanya saya itu dalam satu wedding biasanya kurang lebihnya saya bisa ngambil 500 sampai 1000 foto untuk wedding ya. Itu diedit semua apa enggak? Enggak, tentu saja. Saya pilihin dari 1000 foto itu mungkin ada yang sama, mungkin angle-nya sama, atau mungkin ada persamaan dari satu foto sama foto yang lain. Makanya dari 1000 foto itu kita di-convert lagi nih. Misalkan dari 1000 jadi 400 foto, dari 400 foto jadi 200 foto. Nah, yang biasa saya kasih ke klien itu biasanya 30% dari apa yang saya ambil. Jadi buat teman-teman, ini cuma sekedar saran aja. Kalau misalkan kalian mau mengikuti saran saya, silakan. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan kita edit 1000 foto itu terlalu lama, terus pasti fotonya ada yang sama. Makanya dari sekian banyak kalian motret, kalian pilihin aja nih yang bagus-bagus menurut kalian. Kalau misalkan lebih bagusnya, kalian suruh pilih si klien kalian untuk apa yang kita ambil untuk kita edit juga. Nah, itu tergantung kalian juga. Bisa kalian obrolin dengan kalian. Izin bang, output power flash eksternal biasanya gimana sama arah tembakannya pas nge-shoot? Kalau saya pribadi, karena saya tuh jarang sekali menggunakan flash ya. Saya pribadi biasanya kalau misalkan pakai satu flash yang di Hotsu aja, saya pasti tembakin ke atas aja. Ke atas biar cahayanya menyebar. Itu pun untuk foto keluarga biasanya, ataupun di ruangan-ruangan yang menurut saya cukup gelap. Gak pernah kalau saya pribadi gak suka nembakin cahaya langsung ke klien kita, karena satu posisi menurut saya pribadi itu mengganggu untuk klien kita ya. Takutnya ketika klien kita melihat cahaya pantulan dari flash kita itu terganggu. Jadi makanya saya tembakin aja ke atas biar cahayanya menyebar jadi sama rata semuanya. Oke, gitu aja. Bang Teddy mau tanya, ada saran kamera orang awam
Tidak, yang kebutuhannya cuma untuk foto-foto pemandangan atau potret saja saat lagi traveling. Kira-kira budget di 5 sampai 7 jutaan. Ada kamera yang cocok tidak? Banyak. Dari 5 juta sampai 7 juta itu sangat banyak ya teman-teman. Apalagi untuk zaman sekarang. Kalian kalau misalkan suka beli barang-barang second, saya rekomendasikan dari budget 5 juta sampai 7 juta itu kalian bisa beli X-T10 kayak yang saya pakai waktu VOV yang pertama. Kalian bisa cek dan tonton video VOV pertama saya itu. Saya full dari awal sampai akhir itu pakai X-T10, juga pakai lensa 35mm dari Fujinon yang f2.0 ya. Pakai JPEG atau RAW bang? Editnya di Lightroom apa Photoshop? Penting juga buat teman-teman untuk tahu kegunaan JPEG atau RAW itu seperti apa. Kalau saya pribadi karena kebutuhan saya cukup di JPEG aja, saya biasanya motonya cuma di JPEG. Jarang banget saya moto pakai RAW kecuali memang ada permintaan. Biasanya kalau saya pakai RAW itu saya sedang jadi second shooter dari salah satu brand. Jadi freelancer biasanya. Jadi kalau misalkan saya pribadi mah, kalau untuk motret wedding itu kalau misalkan apalagi cahayanya sangat cukup, jadi saya biasanya ngambilnya di JPEG aja. Nah, pertanyaan berikutnya dari ngeditnya pakai Lightroom apa pakai Photoshop? Saya tentu saja pakai Lightroom biasanya karena mempermudah saya untuk kinerja yang lebih cepat lagi. Biasanya kalau Photoshop itu saya touch sedikit aja, sedikit banget. Itu pun kalau misalkan saya buat upload di sosial media saya seperti Instagram begitu. Settingan kamera yang abang pakai di sini. Settingan yang saya gunakan di sini sebenarnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya, jadi kalian bisa tonton. Tapi saya bakalan jelasin lagi di video kali ini ya. Ini dia settingan kamera yang saya gunakan selama wedding. Oke teman-teman, ini settingan kamera yang biasa saya gunakan di kalau misalkan saya wedding ataupun pre-wedding. Kalau misalkan wedding itu biasanya tetap saya pakai setelannya f-nya di 1.4. Terus saya pakai manual dan juga saya pakai standar di sini. Standar, dan ini saya kurangin 1 bar semuanya ya. Untuk settingan preset yang biasa saya terapkan dan untuk settingan yang biasa saya wedding. Nah, kalau untuk Kelvinnya biasanya saya pakainya di 5000. Itu tergantung cahaya yang masuk. Kadang kalau misalkan terlalu kuning bisa kalian kurangi ataupun kalian tambahkan ya di sini ya. Terus white balance-nya saya di tengah aja teman-teman. Nah, untuk settingan ininya saya pakainya di L yang pertama ya. Saya jarang banget pakai RAW kecuali ada lagi freelance. Saya biasanya pakai RAW, tapi kalau misalkan saya biasa wedding itu ataupun pre-wedding saya pakainya tetap di L ya. Saya pakai single shoot. Saya juga pakai pokoknya settingan kamera pun saya di sini ya teman-teman. Jadi untuk ISO itu tergantung ya. Kalau misalkan cahaya yang bisa kalian tangkap itu lebih enak lagi main di 100, saya biasanya pakai 100. Kalau misalkan kurang cahaya kalian tinggal tambahin aja ISO-nya. Kalau shutter speed untuk flash sendiri biasanya kalau misalkan saya pakai flash itu mainnya di 1/200 maksimal. Kalau misalkan ini kalian tinggal kurangin lagi aja ataupun kalian tambahin. Oke teman-teman, sekian saja video yang bisa saya tampilkan kali ini. Terima kasih sudah bertanya dan terima kasih sudah support selama ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman fotografer kalian supaya ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman banyak lagi ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa di VOV selanjutnya. Jika kalian ingin berkomen, kalian mampir aja ke kolom komentar ataupun kalian bisa langsung DM Instagram saya yang tertera ya. Buat teman-teman yang mau beli preset natural ini tadi, teman-teman bisa langsung DM Instagram saya yang tertera di deskripsi ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya, di POV kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.